Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kalian sering banget nge-rekomen gue untuk review Meizu lagi, karena gue udah pernah review yang 20 Infinity. Sekarang kita bakal review yang kalian banyak banget komen, yaitu Meizu 21. Ini lebih baik daripada si Meizu Infinity kemarin, karena yang unit ini tuh dia terdaftar bea cukai, jadi nggak usah worry sama sekali untuk masalah ini ya. Dan juga kalau misalnya kalian lebih suka color profile atau warna video yang lebih kalem gini, nggak terang-terang banget, kalian bisa komen di bawah juga. Oke, pertama kita bahas dulu kira-kira untuk si harganya sendiri gue beli di berapa sih. Jadi kalau misalnya kita cari di e-commerce, gue lihat ada yang jual di harga segini. Lumayan murah, di 5,5 juta aja. Cuma memang ini tuh kalau nggak salah dia unit terakhir. Jadi kalau misalnya kita mau klik ke toko dia ya, kita lihat detail transaksi, terus kita ke Sony Store nih, kita lihat kalau nggak salah itu dia unit terakhir dia tuh udah nggak ada di store ya. Jadi gue dapat unit terakhir ya. Dan ya, kalau nggak salah masih ada satu unit lagi sih, cuma yang global ROM. Ini gue dapet yang China ROM yang gue minta. Jadi bagusnya China ROM dia masih dapat update dan udah di Android 16. Kalau global ROM stuck di Android 14 kalau nggak salah. Tapi ya kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi cepet. Dan untuk speknya sendiri kita langsung cepet aja. Kalian bisa post dia pakai Edge Entry, masih mantep banget. UFS 4.0, AMOLED high refresh rate, Android 16 pakai Flyme OS yang absolutely smooth itu. Dia udah Bluetooth 5.4, ada NFC, ada infrared, ultrasonic fingerprint, dan untuk size yang kecil, dia baterainya lumayan di 4800 mAh baterai. Jadi ya, speknya it's actually not bad. Dan gue sebenarnya pas nge-review Meizu Infinity tuh dia bagus, walaupun unitnya agak bermasalah. Yang gue dapet tuh kadang dia sensornya masih agak error mungkin dari sananya, tapi yang gue suka sama Meizu tuh ya pastinya dari Flyme OS yang kerasa gila, baterai smooth banget. Gue nggak pernah pakai UI smooth itu. Even di beberapa aspek lebih smooth dari iOS. So ya, kita langsung aja buka. Dan there you go, seperti ini. Sama dia kayaknya jadi packing lagi ya, biar kelihatan kayak baru gitu. Tapi ini unit bekas yang pasti aja cuma di reseal doang ya. Bisa kita lihat, bukan di reseal sih, di solatip doang atas bawahnya. Tapi ya box sendiri gue bisa bilang ini boxnya bukan box yang asli ya. Ini box OEM aja. Dan oh no guys, yang pasti kalian nggak bisa cium, tapi pas gue buka ini, strong smell of rokok. Sialan. Semoga boxnya aja ya, semoga aslinya nggak bawa rokok, tapi boxnya ini, mungkin ditaruh di tempat yang orang pada ngudut semua, I don't know, but it smells disgusting. Anyway, kita buka aja. Ini udah kebuka kan? Aduh, yang bawah belum lagi, come on. Get me out of here. Udah kebuka lah, come on. There you go. Dan Infinite Passion, ya ini pretty much copy paste aja ya, ini OEM banget. What the fuck, kenapa bau rokok banget ya? Tapi ya untuk unit sendiri dia kelengkapannya dia kayak semi full set gitu ya. Dapat SIM ejector, sampai dapat casing juga loh OEM ya. Nih, kalian dikasih casing ya. Dikasih kabel charger di sini. Ini kayaknya gue nggak tahu baru atau enggak ya, tapi kelihatannya dia kalau baru, kalau misal ini, maksudnya ini kelengkapannya original atau enggak, tapi kalau misal nggak original pun dia nge-mimiknya bagus banget. So that's pretty good. Gue bakal bilang OEM aja sih ini ya. Karena, I don't know. Lembut banget ini sininya nih, siapa? Tekstur ininya, tekstur si box ininya lembut banget, unik. Kalau misalnya kita kepinggirin, di sini ada si Meizu-nya sendiri. Cuma ini guys, gila banget sih bau rokoknya. Kayaknya paling parah deh ini guys, gila. Tapi ya, dia repackingnya jujur, tokonya walaupun bau rokok, tapi repackingnya dia bagus banget sih, jadi kayak baru. Dan ini chargernya bisa kita lihat 80 watt ya. Tuh, again gue nggak tahu nih chargernya aman atau nggak dipakai, tapi gue bakal bilang kayaknya mending pakai charger kalian aja yang udah ada di rumah, takutnya ini bukan asli, tapi cukup berat loh chargernya, not gonna lie, untuk 80 watt. So, ini dia untuk HP-nya, kita langsung buka aja ya. Ini bukanya gimana? Bisa di slide ke atas, there you go. Dan dia udah ada pre-applied screen protector, so that's good. Di belakang di sini ada si emailnya juga, kita cabut aja emailnya, kita pasang di boxnya seperti biasa. Ini sih feelingnya kayak berasa kayak beli HP baru ya jujur, masih ditempel email kayak gini. Gue nggak tahu ini HP baru atau enggak, tapi harusnya bekas sih kalau gue lihat. Cuma ya, seperti ini. Finish black-nya sih keren. Kita repacking dulu ya, kita lihat unitnya. Finish black-nya sih kelihatan ganteng banget. Kita lihat deh. So, ini dia untuk si Meizu 21. Oke. Untuk si layarnya memang ada beberapa lecet. Bukan lecet layar ya, lebih tepatnya ini screen protector ya. So, ya ini mungkin bukan baru, tapi damn. Jujur gue suka banget finish belakangnya. Ngingetin gue sama Galaxy S23 yang hitam, cuma ini tuh kayak apa ya? Kayak ada charcoal finish gitu loh.
Suka banget gue finish belakangnya. Smooth ya, cuma kayak dibikin titik-titik gitu loh, kayak lagi di aspal gitu. Blacknya kelihatan keren, dan dia frame-nya juga full black, pretty good. Nah, untuk kamera sendiri, ini lumayan besar sih main kamera megapikselnya ya. Dia ada di 200 megapiksel, jadi kayak Samsung gitu, ada OIS. Dan untuk kamera ultrawide di 13, cuma dia nggak ada telefoto sama sekali sayangnya. Untuk kamera depan, dia ada di 32 megapiksel, kamera depan bisa 4K 60, kamera belakang bisa sampai 8K 30 fps. Tapi ya, amannya seperti biasa 4K 60 aja ya. Dan kalau misalnya kita mau tur, karena kita belum pernah lihat HP ini juga, dia HP-nya jujur ngingetin gue form factor-nya sama Samsung banget. Gak kayak Meizu yang 20 Infinity ya, yang kayak panjang banget kayak remote. Ini kayak your typical smartphone slab, tapi lebih kayak Samsung sih. Apalagi belakangnya ya, Samsung tapi ada putih-putihnya gitu loh, mirip banget ya. Logo Meizu di sini, di bawah bisa kita lihat dia ada speaker, ada Type-C yang udah 3.0 yang pastinya USB OTG. Di atas di sini ada si kameranya, dan di sini ada si IR blasternya dan juga mikrofon. Kalau misalnya kita mau lihat untuk SIM-nya sendiri, gue penasaran ini dual SIM atau enggak, karena dia kan IMEI Bea Cukai, dia harusnya aman-aman aja ya. Nah, untuk SIM sendiri, dia double SIM. Nice, nggak ada micro SD expansion tapi dia double SIM. Menurut gue sih nggak butuh ya double atau micro SD expansion, dia internal storage-nya udah 512, so udah gede banget. Meizu tuh memang HP yang menarik ya, tapi sayangnya nggak masuk Indonesia dan di Cina pun nggak sepopuler itu. Padahal menurut gue OS-nya absolutely amazing sih HP ini. Untuk masalah berat, dia nggak berat-berat amat lah kalau misalnya kita mau ukur ya. Untuk 6,55 inci menurut gue beratnya pas banget. Nggak enteng kemurahan, tapi nggak berat keberatan. Kalau misalnya kita mau ukur, dia ada di 200 gram. Jadi ya kerasa dense, tapi nggak kerasa kayak keberatan. Oke, seperti biasa, gue mau setup dulu HP ya. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal tes gimana kameranya, gimana OS-nya ya. Flyme OS 16 di China ROM seperti apa, gue penasaran juga. Dan juga kita bakal coba tes main game juga dikit-dikit, kita main NTE aja lah ya, kita tes gimana Edge entry-nya. Karena ini di harga 5 juta sih menurut gue speknya masih insane banget sih. Walaupun mungkin gak se-insane kayak Meizu 20 Infinity dari harganya, tapi ini juga sama-sama insane-nya. Tapi ya, bisa kita lihat seperti ini untuk si UI-nya, dan ini password. Gue nanti harus minta dulu ke si seller ya. Dan ya, I'll be back pas di first impression. See you soon. Oke guys, udah gue setup si Meizu-nya, tapi gue mau koreksi bentar. Tadi kan gue bilang ini kayaknya untuk si box-nya tuh box OEM, tapi gue tadi sempat samain emailnya, email yang ada di sini ternyata sama ya. Dan tadi juga kita bisa lihat untuk casing udah sedikit worn out. Jadi kayaknya ini box-nya box asli sih, bebannya sih beratnya kayak beban asli ya, dan stikernya juga di sini kelihatan udah lama ditempel, dan emailnya sama kayak di HP. I don't know, ini kayaknya sih box asli. Soalnya bisa kita lihat tadi terlalu niat untuk box OEM, apalagi untuk brand Meizu yang kurang terkenal kayak gini, apalagi di Indonesia. Tapi anyway, kayaknya gue mau sedikit koreksi, kayaknya sih ini boxnya box asli ya, bisa jadi. So, pertama kita bahas dulu untuk si fingerprint. By the way, kalau misalkan kalian mau wallpaper si Daffodil, gue udah taruh linknya di deskripsi, bisa kita lihat kinda matching ya sama mousepad glass gue. Anyway, untuk fingerprint dia yang pastinya ultrasonic, jadi udah mantep banget, dan kecepatannya bisa kita lihat. Oke, ini gambar. God damn it. Oh my god, itu gambar I'm fucking blind. Tapi ya, fingerprint sendiri, kalau misalnya kita mau tes, look at that. Look at the speed, bro. Super fast. Animasinya sih ngingetin gue banget sama Samsung ya. Kayak simple banget, tapi ya, fingerprint ini kenceng banget. No problem at all. Dan yang gue mau bahas juga ya untuk masalah HP ini, yaitu dari si masalah UI-nya. Ini pakai Flyme OS, dan gue bisa bilang Flyme OS tuh mirip banget sama iOS. Ini salah satu OS Cina yang menurut gue mirip banget. Kalau misalnya kalian pikir Oppo mirip kayak iOS, Vivo mirip kayak iOS, nah men, ini paling mirip. Bisa kita lihat ya, dari animasinya aja, kalau misalnya kalian pakai Apple pasti kalian sadar, ini mirip banget. Tapi bisa dibilang untuk masalah kayak optimisasi atau masalah polish, ini jauh lebih polish dibanding kayak misal HyperOS. Cuma memang nggak sepolish ColorOS atau si Origin OS ya, tapi untuk animasi dia masih one of the smoothest, nih kayak Apple banget. Apalagi kalau misalnya kita buka ke kanan control center seperti biasa, sama kayak HP-HP Cina lainnya. Tapi kalau misalnya kita ke kiri, ini notification-nya tuh mirip banget. iPhone banget gak sih? Very iPhone banget. Even kalau misalnya kita ke tengah tuh, dia masih notification bar. Pretty much kayak iPhone banget bisa dibilang. Dan dia juga nggak ada si barnya. Dan gue ini pakai Flyme OS ya. Kalau misalnya kita mau lihat software sendiri, kita ke setting, kita scroll all the way to the top, Flyme iOS. Oh my god, baru nyadar. Sebenarnya ini Flyme AI OS ya, tapi gue bacanya Flyme iOS, jadi kayak Flyme iPhone OS. Kayaknya dia huge fan sama iPhone. Ini tuh kayak OS-nya iPhone, tapi bodinya body Samsung.
unik banget lah emang ini HP. Tapi bisa kita internal segede banget di mode 12, RAM di 12GB udah oke banget. Dia pakai Gen 3, Android version di 16. Yes, ini gua yang China ROM. Itu lebih bagus karena kalau global ROM udah nggak disupport. China ROM dia masih disupport Android 16 dan katanya masih dapat software update. So that's good. Bisa kita lihat ini dikasih tahu juga spek kameranya. Dan untuk layar sendiri, memang dia bezelnya bukan yang paling tebal ya. Dia bezelnya bukan yang paling tipis maksud gue. Memang dibanding sama HP zaman sekarang ini agak tebal. HP zaman sekarang kan tipis-tipis banget, tapi at least dia simetris dan nggak terlalu peduli lah gue karena nggak beda jauh juga kok untuk ketebalan atau ketipisannya sih menurut gue. Untuk kualitas layar sendiri gue sih suka. Ini layarnya ngingetin gue banget again sama iPhone screen. Dia nggak se-vibrant Samsung tapi warnanya cukup bagus dan juga ini full brightness-nya bisa terang banget. Ini nih, ini full brightness bisa kita lihat. Exposure gue sampai overexpose ya, jadi bisa cukup terang dan dia 6,55 inci jadi masih compact. Ini jujur ngingetin gue size-nya tuh nggak kayak S25 atau S23, nggak kayak S25 Plus, nggak kayak S23 Plus. Ini tuh size-nya kayak di antara mereka berdua karena dia 6,55 inci ya, jadi ya size-nya tuh kayak A56 atau S23 FE kalau nggak salah, mirip ya size-nya 6,55 inci. Tapi ya overall layarnya bagus, dia LTPO dan yang pasti juga ada always on display yang always on ya, nggak kayak Xiaomi, so that's good. Untuk masalah UI tadi gue udah bilang super snappy, launch aplikasi smooth, semua sih ini kerasa banget, enak banget ya. Cuma memang gue rasa kalau misalkan download banyak aplikasi dan kalian pakai buat multitasking, memang HP agak anget, itu kebiasaan Gen 3 ya, agak panas, tapi overall smooth. Ini bener-bener kayak pakai iOS tapi versi Android, enak banget, smooth banget, dan mantap. Terus kalau misalnya kita mulai untuk haptic juga di HP ini jujur enak sih. Haptiknya ini bener-bener kelas iPhone sama Samsung gitu loh. Jadi kalau kita ngetik, dia bulat, powerful, refine. Ini salah satu haptik yang paling enak yang pernah gue rasain malah. Bagus banget ini haptiknya, mantap. Untuk speaker, ini bukan yang terbaik sayangnya, nggak kayak di Meizu 20 Infinity yang speaker lumayan oke. Di sini speakernya menurut gue biasa aja nih, bisa dengerin bentar. World's first Pokemon airport is opening in Japan. Agak sedikit kurang bassy menurut gue, jadi suara karena agak terlalu sedikit cempreng, tapi overall untuk masalah kayak dynamic range, untuk masalah kayak soundstage, masalah clearness ini sih enak sih, masih bagus. Cuma kalau bisa dibilang speakernya ngingetin gue sama S24 Ultra, itulah untuk patokannya. Oke, seperti itu kita langsung tes bagaimana untuk si kameranya. Gue nggak mau kelamaan babbling juga. Kita langsung oke while using, dan ini kameranya kita pakai main kamera dan ultra wide ya. Dia cuma itu doang kameranya, nggak ada telefoto, dan ini pakai main kamera seperti ini. 1, 2, 3. Pretty good ya. Dan lucunya sama HP Cina tuh dia tulisannya bukan foto tapi take a photo. Agak quirky dia. Untuk masalah selfie ini dia 32 megapiksel selfie. Wah, kualitasnya oke sih ya, lumayan jernih. Biasanya kalau di kamar gue yang kusam gini, dia agak kusam juga, tapi lumayan jernih, nice. Kita ke video decoding. Video decode dia bisa di 4K 60 fps atau di 8K 30 fps, tapi hanya bisa main lens. Kita lihat apakah di 4K 60 bisa pakai ultra wide. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Sayangnya kalau di 4K 60 kita nggak bisa ganti lensa ke ultra wide ya. Tapi untuk video sih gue rasa bagus ya. Dia exposure-nya oke juga, nggak terlalu terang gitu, jadi bagus. Dan untuk close up distance, wah ini oke loh, bisa lumayan ngezoom, mantap ya. Jujur kualitasnya ngingetin gue sama Samsung, cuma memang dia untuk masalah zoom in zoom out ini kaku banget. Kalian bisa ngeliat juga gimana mikrofonnya. Dan untuk masalah noise, oke, kelihatan kurang oke untuk noise ya, dia masih banyak nih noise-nya kelihatan di 4K 60. Mungkin kalau yang di dalam ruangan mending di 4K 30 aja. Gue lagi nonton Subnautica-nya 8-bit Ryan. Kita langsung balik lagi ke S25 Ultra. So seperti itu videonya. Kalau misalnya lighting-nya bagus sih, videonya oke ya, di harga 5 juta, mantep banget loh. Kita langsung cek bagaimana untuk main game. Kita bakal main game Neverwinter Evanescence, dan pas gue install gamenya, jujur HP lumayan agak cepet panas. Itu lumayan gak enak di tangan, tapi memang Snapdragon 8 Gen 3 itu memang chipset yang panas banget ya. Gue juga pas pakai S24 Ultra punya masalah yang sama. Tapi ya, temperatur sekarang tadi kita pakai buat record bentar, ini ada di 36 Celciusan. Ya masih oke. Kita lihat kalau misalnya kita main Evanescence, kita gak usah battle-battle gitu, kita jalan-jalan biasa aja, kita lihat gimana untuk si performance-nya. Dan dia, ada update. Padahal tadi baru aja gue download, ada update lagi. On the air cepet banget ya ini game. I'll be back. Oke, gue udah masuk gamenya, dan kita cek lagi brightness-nya, kita fullin. Dan langsung aja kita tes gimana performance-nya. Ini sebenarnya gue udah setting juga ya sebelumnya, kalau misalnya kalian mau lihat. Ini gue setting di extreme setting aja, gak usah di cinematic. Atau apakah ini bisa sinematik? Gue jadi penasaran. Kita coba di sinematik deh ya. Sinematik, yang pastinya frame interpolation kita matiin, semua udah ratakan. Kita lihat apakah enak. Jadi, right off the bat, kalau bisa jalan-jalan gini doang,
kita zoom in ke si waifu kita. Semut-semut aja ya. Kita keluar nih open world-nya. Ya sinematik smooth sih, cuma mungkin sinematik bakal bikin HP-nya cepet panas ya. Tapi ya this game man, grafiknya bagus banget ya. Dan sangat optimize lagi. Aduh kepencet. No, that's not what I meant. Where's my car? Nah, kita coba jalan-jalan pakai mobil. Gimana rasanya? Biasa itu kan mobil tuh cepet ya. Jadi biasanya kalau pakai mobil tuh banyak yang harus dirender secara cepat. Jadi kita lihat aja. Kita pause lagunya. Nah, kita kesini aja. Gas full. Hey, what the fuck, bro? Wah, smooth sih overall. Enak loh, mantep loh ini. Kita brake ke kiri. Zoom. Look at that turn, bro. Oh, sakuranya ya. Mantap, kayak perumahan-perumahan ini. Straight, oh, oke. Itu jalan buntu. Kita ke sini. Overall smooth sih ya. Gue gak ngerasa ada stutter sama sekali. Kita ke kiri, nabrak-nabrak, damn, 60 fps smooth loh. Cuma memang ini HP-nya kerasa udah mulai agak anget sekarang, jadi ya mungkin coolingnya nggak sebagus HP-HP gaming ya pastinya ya, wajar banget lah. Tadi kalau nggak salah di atas ada crime, let's fight the crime then. Kita ke atas. Kalau gue nggak salah lihat di kiri tadi ada crime nggak sih? Nah bener kan? Kita lawan aja, kita keluar, nah kita lihat gimana ability-nya kalau misalnya kita gelut-gelutan ya. Oh my god, Nanali suara Inggrisnya nyebelin banget ya. Go up. Oh. Tadi go. Mana nih? Kita lihat ya. Kita pakai ulti aja langsung lah sambil lihat ya ultinya si ini. Nggak usah di charge dulu, langsung ulti aja pencet. Bam. Smooth ultinya. Ability-nya ada sedikit stutter, wajar banget tuh game, tapi overall smooth. Kalau misalnya kita mau attack. Ya, biasanya ada beberapa HP yang harus nge-load dulu gitu ya. Tapi mungkin karena ini pakai storage yang lumayan kenceng, jadi tuh ada stutter tapi dikit doang ya. Tuh, coba possibility dan itu biasanya cuma sekali doang. Overall sih enak, smooth ya. Grafik mantep banget juga, this looks amazing. Tapi it gets quite hot. Kalau misalnya scan, dia udah di 41, 42 tuh. Cepet panasnya ya, belum sampai 3 menitan padahal. Dan depan dia udah 45. Jadi memang ini HP bakal cepet panas banget kalau main game kayak NTE. Bisa di ekstrim, smooth, cuma bakal panas. Seperti itu. Untuk sneak peek-nya pasti kalau ingin lebih detail, kita bakal tes nanti di hari biasa. Seperti biasa ya, stay tune aja di Start Ibu Game. Sekarang cuma segini aja videonya, kita bahas dulu untuk first impresi gue pas coba-coba dikit-dikit pakai HP ini sambil setup. Overall sih, ini di harga 5 juta, it's quite amazing ya. Kalau kita lihat dari harga 5 juta, kita bisa dapat S23 yang pakai Gen 3, Gen 2, tapi HP itu ada masalah untuk si green line-nya seperti biasa Samsung. Di harga 5 juta sih, kalian dapat layar yang amazing, kamera bagus, Gen 3 chipsetnya, terus juga ini emailnya bea cukai, jadi kalian nggak usah worry. Main display good dan OS-nya juga sih, ini China ROM smooth banget loh. Enak banget OS-nya. So ya, seperti itu first impression gue. Ini sih kayaknya mantep lumayan, dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, bisa lihat aja di Steph Tech Shop ya, di Tokopedia. Gue udah taruh link di deskripsi, kalau misalnya masih ada itu juga. Tapi kita bakal full review seperti biasa minggu depan. Stay tune, sekarang cuma segini aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Thank you and goodbye.